Itu dituntun Pak sama Pak Budi Said semuanya. Dituntun dalam artian? Dalam arti hitung-hitungannya semua itu dari Pak Budi Said. Transaksi yang dari bulan April sampai dengan Desember, triliunan itu. Surat yang tadi dibilang berarti itu Bapak yang merencanakan? Bukan, saya tidak pernah merencanakan itu. Kalau ini sudah pidana, bagaimana mungkin perdatanya menang gitu? Itu pun sudah sangat janggal. Budi Said akhirnya duduk di kursi pesakitan. Crazy Rich Surabaya ini diseret sebagai terdakwa kasus korupsi jual beli emas PT Antam Tbk. Dihadapkan terdakwa yang ke depan persidangan. Budi Said didakwa merugikan keuangan negara gara-gara telah membobol keuangan PT Antam, salah satu BUMN pertambangan, sebesar 1,165 triliun rupiah. Angka kerugian muncul akibat rekayasa jual beli emas sebanyak 1,194 ton. Dalam dakwaan disebutkan, Budi Said telah memperkaya dirinya sendiri dengan menerima kelebihan penyerahan emas seberat 58,135 kg. Selanjutnya, Budi Said juga membuat surat keterangan kekurangan penyerahan emas dari PT Antam seberat 1.136 kg. Berbekal surat itulah, Budi Said lantas menggugat PT Antam dan dinyatakan menang oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Akibatnya, PT Antam diwajibkan membayar kepada Budi Said sebesar 1,073 triliun rupiah. Namun ternyata roda berputar. Kini Budi Said justru disidangkan dengan dakwaan membobol emas PT Antam. Dalam persidangan 29 Oktober lalu, Budi Said tak berkutik lagi. Jaksa penuntut umum menguliti modus rekayasa jual beli emas Budi Said dengan menghadirkan saksi mahkota Eksi Anggraeni. Eksi adalah maklar jual beli emas yang beroperasi di butik emas Antam di Surabaya. Bisa dibilang Eksi adalah sekutu Budi Said dalam membobol emas Antam. Perempuan setengah baya ini mengaku sejak pembelian pertama kali di bulan Maret 2018, Budi Said sudah menerima kelebihan emas. Ditawarkan ke Pak Budi Said berapa harganya? Harganya 530 waktu itu. 530. Yang awal ya, Maret ya? Iya, Maret. Oke, kemudian? 530 untuk mendapatkan barang 20 kilo. 530 juta per? Jadi 10M 600. Oke. Jumlah yang ditransfer ke rekening Antam. Oke. Dan sesuai dengan faktur, nilai itu mendapatkan sebenarnya 17,6 kilo, Pak. 7,5 kilo. Oke. Jadi ada kelebihan 2,4 kilo. Dengan harga 530 Iya. juta per kilogram. Iya, Pak. Jadi 20 kilo itu kalau dikalkulasi 10 miliar sekian ya? Benar. Oke. Pak. Dengan nominal 10 berapa tadi? 10.600. 10 miliar 600 juta ya? Iya. Itu difaktur ya Bu ya? Iya, yang difaktur. Ibu tidak melalui mekanisme reference atau penawaran harga di awal? Untuk Tidak pernah, Pak. Tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah, langsung seperti itu ya? Iya. Oke, jadi Pak Budi Said transfer dulu, Iya, baru faktur timbul kemudian? benar. Oke. Untuk setiap pembelian emas Antam per kilogramnya, Eksi mendapatkan fee 10 juta rupiah. Fee diberikan sebagai imbal jasa kepada Eksi karena memberikan harga khusus untuk Budi Said. Langsung pada saat itu. Saat penyerahan 20 kilo itu? Iya. Pak Budi Dengan Said jelas menanya? Pak Budi Said membaca faktur tersebut. Oke, kemudian? Ya saya bilang pada saat itu, ya Pak, terima lebih. Logam mulia emas menjadi komoditi seksi yang digandrungi masyarakat. Awam pun mahfum. Emas dianggap sebagai investasi menggiurkan lantaran harganya terus melambung. Rasanya hampir muskil. Ada pihak-pihak yang menawarkan harga diskon pembelian emas hingga di atas 5%. Oh, kalau yang 20 buat 1.400.000 beda. Kalau Antam sendiri sekarang udah berapa? Antam 1.650 per gram. Mas Antam borongan itu bisa dapat diskon nggak sih? Kalau diskon sih dari pusatnya juga nggak dapat diskon sih ya. Ya paling flat segitu.
Oh gitu. Iya. Misalnya dia beli berapa kilo gitu kan emas antam, itu nggak dapat diskon. Tetap nggak dapat. Dari antamnya sendiri. Iya, dari antamnya nggak ada. Budi Said terus menerima kelebihan emas sepanjang pembelian sejak Maret 2018 hingga November 2018 hingga totalnya sebesar 58,135 kg. Tidak tanggung-tanggung, terhitung sejak 20 Maret hingga 12 November 2018, Budi Said melakukan 157 transaksi pembelian di butik emas Surabaya dan Pulau Gadung dengan total nilai 3,593 triliun rupiah. Berdasarkan janji harga diskon dari Eksi, Budi Said meminta dibuatkan surat keterangan kekurangan penyerahan emas. Culasnya Budi Said saat itu menggunakan alasan surat digunakan untuk menaikkan limit pinjaman bank. Detail isi surat tersebut dikonsep sendiri oleh Budi Said. Itu dituntun Pak sama Pak Budi Said semuanya. Dituntun dalam artian Dalam arti hitung-hitungannya semua itu dari Pak Budi Said. hitung-hitungannya. Iya. Redaksi bahasanya. Iya disuruh tulis itu Pak. Tanggal sekian, jumlah Oh, oke. sekian. Rincian transaksinya ya, tanggal dan jumlahnya. Iya. Oke. Berbekal surat keterangan kurang serah, Budi Said mengklaim telah membeli emas seberat 7,071 ton dan menggunakannya sebagai bukti menggugat PT Antam. Hingga akhirnya dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan PT Antam terancam harus kehilangan pendapatan 1,073 triliun rupiah. Surat yang tadi dibilang berarti itu Bapak yang merencanakan? Bukan, saya tidak pernah merencanakan itu ya. Oke. Lalu Pak, kalau kesaksian Eksi dan lain-lain kan menyebut Anda menerima kelebihan Tidak pernah. 58 juta. Tidak Itu pernah. gimana? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.